Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, tentu ayat yang baru saja kita dengar ini adalah ayat yang sangat indah. Karena Yesus mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu ini seringkali kita mengalami dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana doa kita kok seringkali gak didengar. Kenapa tidak ada perubahan dalam hidup kita? Padahal kita sudah banyak sekali berdoa, banyak novena, bahkan berpuasa. Kenapa doaku kok tidak terjadi? Kenapa? Apakah ini Tuhan tidak mengabulkan doaku? Padahal dalam Injil ini kita dengar bagaimana dikatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi ada syaratnya, dan di sini syaratnya sangat jelas. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya kita harus bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan bukan membuat kita jadi lebih kuat sehingga Tuhan itu bisa kita pengaruhi, tetapi semakin kuat, semakin bersatu dengan Tuhan, bukan artinya bargaining powernya makin besar. Tuhan harus mengikuti aku, tentu bukan. Ketika kita semakin bersatu dengan Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kita, itu berarti kita berpikir seperti Tuhan, kita berkehendak seperti Tuhan. Jadi kalau kehendak kita sudah seperti Tuhan, kita sudah mengikuti kehendak Tuhan, dan firman Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan kita, firman Tuhan yang menjadi terang kita, tentu yang terjadi, yang kita inginkan, yang kita kehendaki, ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Makanya doa orang benar itu kuat kuasanya. Kenapa? Karena sudah benar. Benar artinya apa? Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bukan berarti bahwa
Tuhan akan memberikan kepada kita kalau yang kita minta berbeda dengan kehendak Tuhan. Ada yang bilang pokoknya dalam segala hal yang kecil-kecil selalu perintahkan kepada Tuhan. Karena kamu sudah berdoa, kamu sudah novena, kamu sudah puasa. Perintahkan pada Tuhan untuk lakukan apa yang kamu inginkan. Dan kamu bisa klaim bahwa apa yang kamu inginkan terjadi. Memang Tuhan pembantunya kita. Memang kita berdagang sama Tuhan. Kita harus selalu mencari kehendak Tuhan. Dan saat firman Tuhan hidup dalam diri kita, Tuhan juga bisa menanamkan pikirannya, menanamkan kehendaknya di dalam hati kita. Sehingga kalau Anda lihat orang-orang yang suci seperti Santo Petrus, sepertinya memerintahkan supaya Allah melakukan mujizat. Santo Petrus katakan kepada orang yang lumpuh yang minta-minta uang, aku tidak punya tapi berjalanlah. Sepertinya kok Santo Petrus bisa begitu yakin bahwa Allah akan melakukan mujizat, Allah akan menjawab doanya. Itu karena dia sudah diterangi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah sendiri. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia kehendaki, apa yang dia katakan sejalan dengan kehendak Allah. Kita tidak pernah bisa membuat Allah itu melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semoga kita semua hari demi hari selalu menjadi ranting yang bersatu dengan sang pokok anggur, sehingga terang Allah selalu memimpin langkah kita. Dan dengan demikian segala hal yang kita lakukan, yang kita inginkan sejalan dengan kehendak Allah.